Ya, ini pada akhirnya pertama kalau dari sisi pribadi, ini kembali kepada integritas pribadi. Ya. Jadi saya kira seseorang yang punya integritas, dia akan bersikap dan berlaku sesuai dengan amanah. Ya. Jadi artinya dia menyadari bahwa posisi dia adalah amanah dan dia tidak akan menyalahgunakan amanah itu dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Jadi integritas gitu. Makanya kalau dalam recruiting pegawai, apalagi untuk pejabat negara, mestinya aspek kejujuran, integritas itu lebih diutamakan begitu ya. Kemudian yang kedua, dari aspek sistem pengendalian internal di dalam instansi. Kan di dalam setiap organisasi atau perusahaan atau bahkan ini kementerian harusnya ada SPI, sistem pengendalian internal. Itu di mana monitoring, pengawasan sampai kepada semua sarana prasarana untuk melakukan pengendalian dan melakukan deteksi dini terhadap hal-hal yang tidak sesuai gitu. Jadi kan kita bisa ngukur kalau misalnya eselon 1, eselon 2, eselon 3 itu kewajarannya bagaimana. Ketika ada yang tidak wajar itu mestinya sudah ada monitoring gitu untuk mekanisme internal organisasi yang berlaku gitu. Jadi memang pengawasan itu harus tajam gitu. Apalagi pejabat publik itu kan beda dengan profesi lain gitu. Pejabat publik itu kan dilihat oleh masyarakat gitu, sehingga harusnya disadari bahwa ketika kita jadi pejabat publik maka ruang pribadi kita jadi mengecil gitu. Ruang publik yang besar gitu, karena kita akan dilihat oleh masyarakat gitu. Apalagi kalau kaitannya dengan profesi yang menuntut kepercayaan masyarakat gitu. Jadi ketika melakukan sesuatu yang melukai kepercayaan masyarakat, ini kan dampaknya bukan hanya kepada pribadi, bukan hanya kepada institusi, tapi juga kepada negara begitu ya. Ketidakpercayaan kepada pejabat publik nanti bisa nilai setitik rusak susu sebelanga. Padahal mungkin masih banyak pejabat-pejabat yang jujur, yang integritas, tapi karena masyarakat melihat itu menjadi satu kesatuan begitu ya. Ini aja yang kayak gini ternyata bisa menyimpang seperti ini gitu. Bisa nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi sebaiknya memang dari sisi pribadi ada pembinaan ya, ada pembinaan mental gitu kan, ada revolusi mental kan. Jadi dan itu lebih utama bagi para pejabat publik gitu ya. Jadi bagaimana dengan adanya amanah yang diberikan kepada mereka, mereka punya integritas yang lebih, kemudian menjaga amanatnya dengan baik. Karena itu pembinaan mental saya kira penting untuk setiap kantor ya. Yang kedua, meningkatkan sistem pengendalian internal tadi gitu. Jadi atasan itu harus peka, apalagi kalau memang yang bidangnya itu bidangnya terkait dengan keuangan ya. Sisi monitoring pengawasan itu harus tajam. Dan tentunya contoh ya. Jadi mencontohkan bagaimana soal pejabat publik ini bisa dijadikan panutan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi punya kepercayaan lebih, dan akhirnya masyarakat juga bangga ya dengan pejabat publiknya.